Jadi kita tetapkan tersangka karena memang terpenuhi alat bukti. Nah, sedangkan yang sisanya masih kita dalami, kita lakukan pencarian karena orangnya sudah tidak ada lagi. Padahal kita sudah panggil 2 kali sebagai saksi pun tidak hadir. Nah, terus yang ketiga kali langsung ada penangkapan? Iya, kita sedang mencari dulu, baru kita akan lakukan penangkapan. Tapi kita tetap akan membawa dulu sebagai saksi. Ya kemarin juga kita dengar sih ya, itu udah jadi tersangka sih. Ya. Makanya kita melakukan konfirmasi ya. Ya, dengan adanya dugaan kena batu ataupun kena senjata, ya kita juga belum tahu persoalan itu. Maksudnya yang kena batu, kena senjata? Kemarin kan bekas luka di kepala. Bekas luka yang di kepala itu, ini kan diduga ini kan kena batu ataupun kena senjata, kita juga belum tahu ini Pak Kasat. Makanya saya mempertanyakan hal itu dengan adanya dugaan tersangka ini seperti apa yang dilakukan. Nah, jadi kemarin sudah kita koordinasi berdasarkan otopsi dari dokter, ya kan? Ya. Ya, hasil otopsi pun sebenarnya tidak bisa dibuka karena hanya untuk tingkat penyidikan pertama. Jadi ini tolong jangan disalahartikan. Jadi kok tidak transparan, bukan saya yang tidak transparan, tapi memang aturan. Hasil otopsi itu hanya untuk kepentingan penyidikan. Tetapi saya beri gambaran berdasarkan hasil kita periksa dengan dokter pun menjelaskan bahwa luka itu disebabkan oleh benda tumpul pertama. Nah, benda tumpul yang diduga ini adalah berdasarkan diameternya. Kita sudah ukur, kita sudah hitung, dan berdasarkan keterangan dokter ini seperti batu yang ujungnya tidak rata. Nah, karena ada traumatis di bagian pinggirnya retakan ke dalam. Dan ini diameter besar. Lalu BB-nya batu tersebut sudah dikantongi. BB sudah kita amankan batu, termasuk batu yang kena kepala maupun batu yang merusak kantor desa. Itu sudah kita amankan semua. Nah, sekarang udah jadi berapa orang saksi yang dipanggil oleh pihak Polres Bima Kota? Saksi totalnya 32 saksi. Terkait masalah panitianya nggak gimana? Ini kan yang diduga oleh pihak daripada massa ini adalah ulah panitia. Nah, ini yang kita tidak, kalau berbicara di saya tidak boleh menduga. Karena saya adalah pembuktian berdasarkan alat bukti yang ada. Kalau masyarakat mau menduga, mau berpersepsi silakan. Tapi kalau di kita, saya tidak akan menduga, dan memang dalam hal ini panitia hanya sebagai saksi karena peranannya pun dalam hal ini tidak ada panitia yang melempar, kan seperti itu. Oh iya. Nah, ini kan ada masyarakat juga yang mengeluhkan ke kita ya, suruh mempertanyakan terkait kenapa pihak kepolisian ini tidak melakukan penahanan terhadap pihak panitia. Karena ini relasinya? Karena yang membuat ada pemicu dari awal itu adalah panitia. Ya, ini menurut masyarakat yang memberikan pernyataan kepada kita. Ya. Nah, sudah sejauh mana yang dilakukan oleh pihak jajaran Kasat itu kepada panitia ini? Ya, maksudnya pemicu ini seperti apa? Kan kita ya karena ada perbedaan daripada kartu suara. Ya, tetapi kan itu bukan pemicu dalam arti sampai terjadi kerusuhan. Nah, itu biangnya dari awal. Pemberitaan pun seperti itu, Pak Kasat. Pemberitaan siapa? Pemberitaan saya pun seperti itu dari awal itu. Berarti Anda yang memberikan berita. Ya. Saya nanya ke Anda berarti. Ya, dari awal itu kan persoalan ini yang dibuatkan oleh panitia itu tidak menjelaskan terkait adanya insiden sampai meninggalnya, itu kan berdasarkan panitia yang tidak menjelaskan kepada massa yang ingin bagaimana. Terus kenapa nggak mungkin ditanyakan ke Bawaslu kalau terkait masalah SOP itu? Kenapa nggak ditanya? Kalau kita kan hanya menangani fokus kematiannya, pengerusakannya. Itu mungkin begini, dari ulah panitia ini mungkin ada panggilan polisi dan sebagainya supaya dilakukan. Kita sudah periksa sebagai saksi, sudah semua. Tetapi kan yang kita periksa panitia ini ya sebatas laporan kita yang kita tangani, tidak di luar konteks itu gitu loh. Berarti terjadi. Ya, itulah jawaban yang ya itu makanya pertanyaan saya itu membutuhkan jawaban. Ya, gitu loh. saya jawab karena pertanyaannya ulah panitia. Saya tidak tahu ulahnya ini apa. Tetapi pemeriksaan saya, pemanggilan panitia ini sebagai saksi dalam konteks pelaporan adanya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya. Nah, adanya pengerusakan terhadap kantor desa. Nah, itu tidak berdasarkan menjadi acuan itu bahwa lebih suara ini. Maksudnya Dari awal kan lebih suara ini Pak Kasat. Ya, paham saya nih. Tetapi Ya.
konteks yang kami tangani tidak berkaitan dengan suara. Jangan dipolitisir, dicampur adukan. Kok ini Polri tidak membahas masalah suara, itu di luar konteks kami. Iya, makanya saya tanya, saya ini selaku wawancara Bapak, kalau memang tidak melakukan untuk mempertanyakan lebih jauh sehingga gitu ya, berarti itu yang setahu polisi. Iya, itu tadi sudah dijelaskan, ya kan? Iya, terima kasih Pak Kasih. Abang juga kan pernah dipanggil oleh Kapolres yang lama. Nah, udah sejauh mana yang dilakukan perkembangan itu? Apakah udah naik ke kasat atau bagaimana itu? Kasus masalah tanah yang 3 orang. Udah kirim. Udah kirim berkas. Masih gitu. Ya udah sejauh mana dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Bima Kota terhadap 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini? Apakah itu di bawahnya 5 tahun atau bagaimana? Itu sudah kita kirim berkas, sudah ada P19 sudah ditangkap. Jadi Ya baru hari ini pun juga sih kayak kami melakukan konfirmasi kembali. Terkait masalah itu kan ya udah lama juga sih kita naik, apalagi kasusnya Desi pun juga ini udah lama juga, udah hampir baru 9 bulan ini belum ada titik terang. Jadi masyarakat maupun publik ini masih misterius. 4 orang di bawah. yang misterius nih. Iya, masih misterius karena kematian ini 4 orang dijadikan tersangka karena di bawah 5 tahun tidak ditahan. Iya. Ya itu memang aturannya, bukan saya yang mau gitu. Berarti gampang juga. Ya terima kasih Mas.